Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Ansor Kabupaten Majalengka beserta stafnya, Komandan Bansar dan seluruh panitia, juga rekan-rekan sahabat-sahabat peserta diklat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah bahwa acara diklat sampai saat ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Walaupun di awal-awal kita dibeber udannya, tapi udannya ditahan dulu katanya, nanti setelah selesai. Gitu ya, mudah-mudahan harapannya seperti begitu. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, saya kebagian materi pengisian. Kalau pengisian itu ibarat saudara-saudara mau ke Majalengka. Kalau Anda mau ke Majalengka, berencana naik sepeda motor, motornya belum punya, lalu sampean kuli dulu, cari duit dulu, lama tangga itu. Sesudah terkumpul uang, baru beli motor, lalu belajar dulu motornya. Lama tidak itu? Ya kan? Kalau sudah lihai baru prosesnya lama. Tapi kalau pengisian itu ibarat saya mau ke Majalengka punya mobil, Anda tinggal ikut. Nyampenya sama tidak? Nyampenya sama tidak? Sama. Ya. Kenapa? Karena diajar. Maka agar pengisian ini berjalan lancar, karena ilmu itu ibarat air, dia akan mengalir ke bawah. Anda minta air ke Pak Kiai AA, bawa gelas, tiba-tiba gelas Anda itu sudah penuh. Kira-kira air yang diberikan oleh Pak Aan manfaat tidak? Tumpahnya. Kenapa? Karena gelas yang Anda bawa sudah. Alhamdulillah, saya tahu yang ikut diklat ini adalah para ustadz, para kiai, para santri yang di tempatnya masing-masing menjadi tokoh masyarakat. Sampai sini karena ingin menimba ilmu dari para pemateri, semua materi Anda melepaskan baju ke ustadz dan saya di tempat saya dilepaskan. Yang menjadi tokoh masyarakat dilepaskan. Semua di sini sama, pada disiksa ya. Ada yang merasa disiksa. Kenapa? Ini adalah latihan mental karena tugas daripada Anda sangat berat. Apa itu? Mengawal dakwah para alim, para ulama, para kiai yang merupakan ahli waris daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ansor sebagai organisasi mungkin datangnya adanya zaman-zaman sekarang, tapi Ansor sebagai pengawal dakwah risalah dari dulu kan, dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi sudah ada Ansor. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Utsman bin Affan. Siapa itu? Umar. Siapa itu? Ali. Maka tugas para Ansor, kita ambil contoh sahabat Ali. Masih
masih kecil dia saat itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikepung rumahnya oleh 100 pemuda yang punya niat membunuh Kanjeng Nabi, siapa yang tampil membela Sayyidina Ali? Kanjeng Nabi dipersilahkan keluar, dan saya, kata Ali, siap menggantikan Kanjeng Nabi tidur di tempat tidur Kanjeng Nabi. Hebat tidak itu? Hebat tidak? Pertanyaannya, kalau sampean tahu Kang Aan pulang dari sini, akan ada yang menjegal mobilnya, akan ada yang menembak, beranikah Anda, Kang Aan, jangan berangkat biar saya yang di mobil? Wani? Hah? Berani tidak? Berani baik. Nanti diisi dulu baru berani. Gitu. Sahabat Ali. Pada saat Kanjeng Nabi hijrah, dikawal oleh Ansor yang bernama Abu Bakar Siddiq, Kanjeng Nabi nyumput di sebuah gua. Karena berjalan puluhan kilometer, Kanjeng Nabi lelah lalu tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar pangkuannya ditidur oleh Kanjeng Nabi, pada saat itu datanglah seekor ular yang mematuk, nyokot, menggigit sikilnya Abu Bakar. Berdarah, sakit. Sampai sahabat Abu Bakar menangis saking menahan sakit. Pada saat itu sahabat Abu Bakar harusnya membangunkan Kanjeng Nabi dan lari bersama-sama. Karena sahabat Abu Bakar sebagai ansor sejati, banser sejati, beliau rela kakinya digigit sama ular berdarah-darah daripada harus mengorbankan istirahatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Pak Kiai Aan ada yang menyakiti, beranikah Anda tampil di depan? Pak Kiai, duduk manis, saya yang tampil. Beranikah Anda? Beranikah? Saat perang Uhud, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan kafir Quraisy, umat Islam mengalami kekalahan, menyerbu orang kafir Quraisy kepada Kanjeng Nabi. Datang sahabat melindungi karena ada busur panah, menembuslah dada sahabat, mati. Datang lagi tombak, sahabat yang lain menghadang, tembus dada, matilah. Beranikah Anda saat para kiai Anda terancam seperti itu menjadi tameng para ulama? Berani? Berani? Kenapa sahabat Ali begitu? Kenapa sahabat Abu Bakar begitu? Kenapa sahabat-sahabat yang ikut perang dalam perang Uhud berani menjadi benteng panah-panah yang meluncur, tombak-tombak yang meluncur? Karena mereka cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sudah tidak ada, tapi mukjizat beliau Al-Quran sampai saat ini masih ada. Beda dengan mukjizat para nabi yang lain kan? Tidak ada. Nabi Musa, Taurat tidak ada, tongkat Nabi Musa sudah tidak ada. Kenapa? Dengan berakhirnya tugas kenabian beliau-beliau, maka hilanglah, diangkatlah oleh Allah mukjizat para rasul itu. Hanya satu yang sampai saat ini masih ada, mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-Quran. Siapa yang sekarang memegang Al-Quran, memegang mukjizat Kanjeng Nabi, dialah para alim, para ulama, para kiai. Cinta Anda, siap berkorban Anda kepada para alim, ulama, para kiai, maka Anda sudah menjadi ansor dan bangsa sejati yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lain.
Nah, maka di sini setelah pulang dari sini, jadilah Anda sebagai ansor-ansor, banser-banser zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, ketika Kanjeng Nabi sedang berjalan bersama sahabat Umar, datanglah seorang Badui. Orang Badui itu orang pelosok, orang yang jauh dari budaya. Terus pokoknya wong kampungan mau pikiran, awaknya ireng, rambutnya adul-adulan, pokoknya jarang mandi kayak anda ini lah, sok mandi ya. Wes pokoknya beli pacak dipandang. Lalu orang itu memanggil Kanjeng Nabi, arane dia wong kampung, dengan namanya saja. Orang sahabat punya kebiasaan kalau memanggil Rasul itu, ya Jadal Husain, ya Rasulullah, ya Habibullah, begitu. Orang ini panggil arahnya saja, Muhammad. Sahabat Umar yang terkenal garang langsung cabut pedang, orang ini mau dibunuh. Lalu oleh Rasul, jangan Umar, kita tanya dulu apa dia mau. Setelah ditanya, wahai Badui, apa yang engkau inginkan? Saya ingin bertanya Muhammad. Takut tanya apa? Saya mau tanya kapan kiamat terjadi. Wah, hebat tidak itu? Karena dia pikir bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai keputusan Allah, Rasulullah tahu semua hal. Maka dia tanya kiamat. Kanjeng Nabi bertanya, wahai Badui, Anda bertanya kiamat kapan? Maka saya tanya persiapan amal ibadah apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat dan hari akhirat. Apa jawab orang Badui? Wahai Muhammad, saya Islam, ya. Saya sholat, iya. Saya zakat, iya. Tapi Islam saya jauh jika dibandingkan dengan Islam sampean dan para sahabat. Sholat saya jauh jika dibandingkan dengan sholat para sahabat Anda dan Anda. Lalu apa yang engkau andalkan untuk menghadapi hari akhirat? Jawab sahabat ini, satu Kanjeng Rasul. Apa itu? Aku hanya cinta kepadamu. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang siapapun itu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang Anda cintai. Cinta Anda kepada para ulama, cinta Anda kepada para kiai, bela Anda kepada para ulama, bela Anda kepada para kiai. Mudah-mudahan membuat Anda kelak di akhirat bisa berkumpul bersama para kiai, para alim ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Kembali lagi, jika Anda ikut mobil saya ke Majalengka, logikanya Anda harus bayar tangga itu. Bensin bayar beli? Hah? Bayar. Makanya abdi kalaan suruh misi-misi males, itu baru duit. Gitu ya? Tapi hari ini demi para ansor, demi para banser yang mempunyai tugas nanti membela para kiai, nggak usah bayar untuk mobil saya. Gitu ya. Saya nanti akan dijajakan satu sholawat fatih, atau para kiai ada yang mengatakan sholawat bakri. Kenapa sholawat bakri dinisbatan kepada para ulama? Kepada ulama itu Abu Hasan Al-Bakri, yang sebagian ulama mengatakan pengarangnya sholawat fatih itu adalah beliau. Tapi kesaksian daripada Syekh At-Tijani mengatakan bahwa sholawat fatih adalah teks sholawat yang langsung diberikan oleh Allah atas riyadhah daripada Abu Hasan Al-Bakri. Jadi Abu Hasan Al-Bakri berdoa kepada Allah untuk diberikan sholawat yang kualitasnya melebihi sholawat-sholawat yang lain. Siangnya puasa, malamnya wirid selama 46 tahun. Maka datanglah malaikat, kemudian membawa kain yang putih,
yang ada tulisannya nanti sholawat fatih dengan cahaya. Jadi beliau riyadhahnya 46 tahun. Nah, sampean Anda nggak usah puasa lah pokoknya sih, tinggal dibaca. Ya. Apa ini? Sholawat fatih itu artinya sholawat kemenangan. Barangkali Anda bersaing seorang cewek dengan lelaki lain, baca sholawat fatih. Cocok? Cocok enggak ini? Anda mau nyalon kubu, baca sholawat fatih. Saya sering gitu, baca sholawat fatih untuk calon kubu. Rata-rata yang datang ke saya itu nggak punya duit, rata-rata tapi dapat sholawat fatih barokahnya. Karena sholawat kemenangan, gitu ya. Kalau dewan boleh, itu kan ada. Makanya ini hal penting. Usaha yang macet-macet dan sebagainya lah. Ya, kesulitan apapun baca itu. Insya Allah namanya sholawat fatih. Bahkan Syekh Tijani berkata, man wadhaba hadhihi sholawat kulla yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang melanggengkan sholawat fatih 100 kali dalam sehari, maka in kasyafa, menjadi terbuka anhu al-hijab. Jadi hijabnya terbuka. Jadi Anda kalau sudah melanggengkan 100 kali sehari, itu sudah tidak ada hijab antara pandangan Anda dengan yang jauh sekalipun. Jadi bisa Anda melihat tuh, saya pakai warna apa bisa, ya. Kalau sekarang bisa dipraktekkan lah, kasih ya. Bisa itu. Maka sholawat fatih in kasyafa anhul hijab. Sebetulnya saya ilmu pungkasan saya ini kan, ya luar biasa itu. Dan nggak usah dicoba-coba, nanti berlakunya ijazah ini setelah Anda dibaiat baru nempel. Ya. Hanya ini harus suci dulu, tidak cuma suci dari wudu, tapi bersih dari barangkali ada makhluk-makhluk nanti yang ada di diri sampean yang tidak dikendaki. Karena khodam itu sebaiknya berada di luar tubuh kita, sebaiknya. Jadi kalau yang di dalam buat khodam itu, ya, yang di dalam tubuh kita itu mengganggu pikiran, mengganggu kesehatan. Karena jin berada pada majrod dam. Ya, jin mengganggu peredaran darah. Nanti kita sucikan dulu, nanti pakai air diminum, ya. Makanya airnya ada semua, ada ya. Nah, udah pegang semua ya. Nah, Anda buka, ya. Dan itu Pak Ustadz dibagikan, ya. Kita satu bantu Kang. Sholawat fatih. Yang kedua itu hijib jaljalut, ya. Jaljalut itu bahasa Ibrani. Hijib jaljalut ini sebagian ulama menisbatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, gitu ya. Nah, ini apa? Untuk menolak sihir, menolak niat jahat orang, menolak keburukan-keburukan, gitu ya. Dan satu lagi itu sholawat fatih terutama mendatangkan rezeki yang berlimpah. Kan pentingnya itu ya. Banser kakak-kakak kumisnya kandel beli duit, waduh, dihormati tidak itu? Banser kakak kumisnya kandel, PT terbuka duit, dihormatan tuh. Pemajikan ke sewot banget, teh asli sok tetap saya. Ya. Itu sholawat itu, insya Allah. Ini mujarab sudah terbukti.